Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan salam. Salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore murid-muridku kelas 11 IPS 1, 2, dan 3. Saat ini saya sedang melakukan rekaman pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia bagian Barat tanggal 20 Juli 2020. Oke, nah sekarang di bab 1 sejarah peminatan kita bahas dulu ini ya. Kerajaan Maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Itu judulnya di bab 1. Kalian bertanya, Pak, kan saya sudah Pak di kelas 10 belajar kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Tapi yang membedakan di sini ada kata kuncinya yaitu maritim. Yaitu. Nah, pertanyaan kalian tadi dibahas tuh di slide berikutnya. Oke, ini kan bedanya apa Pak sama materi kelas 10? Bedanya ini ada 3 poin. Kerajaan agraris, kerajaan maritim, dan kerajaan maritim agraris. Nah, ini nanti setelah kalian baca ini saya harap kalian timbul pertanyaan lagi, bedanya apa Pak agraris maritim dan maritim agraris? Nah, saya akan coba jelaskan secara sederhana dari slide-slide berikutnya. Jadi disimak aja dulu, oke? Yang pertama, kerajaan agraris lebih dominan di sektor pertanian dan ada di wilayah daratan. Saya kasih contoh Kediri, Maritim, Singosari. Itu tuh kerajaan agraris Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi itu bukan jadi konsentrasi kita. Yang jadi konsentrasi kita ada di poin. Nah, kerajaan maritim lebih dominan di sektor perdagangan di wilayah lautan. Kayak gitu. Itu bedanya maritim agraris. Berarti Pak, kalau maritim agraris apa? Kita lihat. Nah, kalau maritim ini contohnya kerajaan Sriwijaya. Kalian pasti pernah mengenal kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan itu yang akan kita ulas di bab 1 ini. Nah, kerajaan maritim agraris ini lebih dominannya di sektor perdagangan, di wilayahnya daratan dan juga lautan. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit yang menguasai bidang maritim dan agraris kayak gitu. Nah, simpulannya dari materi ini itu berkaitan dengan yang namanya nawacita. Mungkin kalian pernah dengar ya, apa itu nawacita? Singkatnya nawa itu 9, cita itu cita-cita. Ini adalah sebuah mimpi, sebuah angan-angan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia. 7 tuh, 7 Pak Insinyur Haji Joko Widodo, sekarang masih menjabat beliau. Nah, ini nawacita itu salah satu mimpi yang ingin diterapkan dan diaplikasikan dalam pembelajaran sejarah. Salah satunya adalah di sejarah peminatan. Adalah hal lainnya di ekonomi, geografi juga ada, tapi di sejarah minat di pembelajarannya dimasukkan kerajaan maritim supaya kita mengingat bahwa masa lalu kita itu jaya loh. Kita itu pernah berjaya. Salah satunya seperti ini. Kejayaan kerajaan Sriwijaya. Nah, habis tayangan ini saya akan menampilkan beberapa data dan fakta. Kalian lihat dulu baik-baik. Oke. Yang saya sampaikan data dan fakta, saya tidak berbicara omong kosong ya. Karena sejarah itu kan ranahnya ilmiah, jadi saya harus menyampaikan sesuai data dan fakta. Tidak hanya cukup sebatas asumsi untuk disampaikan kepada publik. Kalau sebatas asumsi berarti saya hanya menyampaikan opini, bukan fakta. Opini naon Pak bedana jeung fakta. Fakta naon Pak bedana jeung data. Mah kalian pelajari lagi di bahasa Indonesia untuk artinya. Tapi dalam sejarah saya tidak akan memperdebatkan itu, tapi hanya menyampaikan data dan faktanya. Lebih kurang ada 5. Saya bacakan ya. Poin pertamanya, berusia lebih dari 200 tahun. Ini semua poinnya tentang Sriwijaya. Saya katakan pencapaian yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena 200 tahun lamun diabadkeun mah 2 abad usia kerajaan Sriwijaya. Terbayang berapa lama Sriwijaya berdiri. Dan ini menjadi tekanan juga sih bagi kalian, saya, kita penerus Republik Indonesia, di mana Republik Indonesia ini masih menyongsong usia yang ke 80 tahun. Nah, targetnya
Apakah kita bisa melampaui kerajaan Sriwijaya? Kejayaannya seperti apa? Atau belum sampai 2 abad Indonesia sudah menghilang, wallahu alam. Nah, makanya saya sebutkan pencapaian luar biasa karena kita pun yang tinggal sekarang, Indonesia yang berdiri belum genap sampai 1 abad, tapi Sriwijaya saat itu pernah selama itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ada di poin 2. Jadi poin ini saling berkaitan. Karena berhasil memanfaatkan jalur perdagangan internasional. Kalau kalian dengar Sriwijaya pasti kan identiknya dengan stadion Jakabaring, terus teh jembatan Ampera, terus teh makanan PMP, terus teh ada klub sepak bola Sriwijaya FC misalkannya. Nah, Sriwijaya itu dekatnya masih perdebatan ya, entah di Palembang, entah di Jambi, entah di Lampung, yang pasti ada di sekitar pesisir pantai. Nah, hebatnya Sriwijaya karena bisa memonopoli perdagangan pada saat itu. Bisa menguasai perdagangan ke Pulau Jawa, bisa menguasai perdagangan ke Pulau Kalimantan, bisa menguasai perdagangan ke Malaya, ke Singapura, ke Funan, Kamboja, eh, Laos. Perdagangannya bisa bahkan sampai ke negeri tirai bambu Tiongkok, bisa bekerja sama. Jadi negara sekitarnya bisa dikuasai, itu yang menjadi keunggulan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ditambah lagi di poin 3, baca baik-baik, sebagai pusat agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Sudah mah pusat, sudah mah ada kata kunci agama Buddha, ditambah lagi kata kunci terbesar. Tambah data di Asia Tenggara. Betapa lengkapnya kerajaan Sriwijaya. Orang-orang yang ada di Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Singapura, Kalimantan, orang Jawa, orang Bali, orang Maluku, yang notabene menganut kepercayaan Buddha pada saat itu, semuanya berpusat belajar agama ada di Sriwijaya ini. Gak mesti jauh-jauh harus ke Tiongkok, karena kan di awal kalian sudah mencatat ya perbedaan Buddha dan Hindu. Buddha berkembang di Tiongkok, Asia Timur, sementara India di Asia Selatan. Hindu sorry di Asia Selatan, Buddha di Tiongkok, Asia Timur. Nah, sekitaran Sriwijaya semuanya belajar ke sana. Nah, namanya belajar tidak mungkin tuh 1-2 hari, tapi menetap selama berminggu-minggu, dan itu menjadi pemasukan lain selain dalam pemasukan melakukan perdagangan monopoli, entah itu beras, rempah-rempah, gading gajah, cula badak, dan lain sebagainya saat itu ya. Nah, poin keempatnya, memiliki armada perang yang kuat. Itu seperti sebuah apa? Eh, seperti sebuah peribahasa, di mana ada gula di situ ada semut, di mana ada sebuah kekuasaan yang lama yang kuat, otomatis akan ada eh, angkatan perang atau armada perang yang kuat untuk melindunginya, karena tidak ada kerajaan lain di sekitar Sriwijaya yang berani saat itu yang berani mengganggu, menggoyahkan, meruntuhkan kerajaan Sriwijaya. Dan poin dari 1, 2, 3, 4 ditutup oleh poin nomor 5. It's all about leadership, kepemimpinan. Sriwijaya saat itu punya 2 raja yang hebat luar biasa. Namanya Raja Dapuntahiang dan juga Raja Balaputra Dewa, yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak keemasannya dan bisa bertahan hingga 200 tahun. Itu fakta dan datanya ada. Sriwijayanya ada di mana, faktanya ada di mana, seperti itu. Dan ini yang disebut dengan kerajaan maritim Hindu-Buddha. Jadi yang materi itu dibahas di sejarah tuh untuk dikaitkan dengan dengan bahasan kekinian Indonesia. Tadi saya bilang Pak Joko Widodo punya cita-cita nawacita, salah satunya di mata pelajaran sejarah dengan mengangkat romantisme kejayaan di masa lalu, kayak gitu. Kita pun Sriwijaya loh, Sriwijaya itu hebat, kayak gitu. Oke, saya harap cukup jelas penyampaian saya sampai di sini, dan berikutnya
untuk pekan ini kita selesaikan ya bab 1 biar beres. Jadi bab 2-nya Islam pertemuan, bab 3-nya kita langsung beranjak ke Eropa. Ada abad pertengahan di sana, ada Renaissance, ada Klarung, reformasi gereja dan lain sebagainya. Itu materi yang saya tunggu-tunggu karena bab 1 dan bab 2 mah hanya mengulas saja. Kalian sudah paham. Saya anggap kalian paham di materi bab 1 dan bab 2 ini. Oke. Untuk menutup di bab 1 ini, kita lihat slide terakhir. Oke, and now ada 2 soal sederhana. Menurut pendapat kalian, bagaimana kekuatan maritim Republik Indonesia pada saat ini? Jadi setelah kita membaca apa yang terjadi di masa lalu, kita juga mesti introspeksi apa yang terjadi di masa kini. Saat ini ya, kalian bisa cari tahu di internet bagaimana kekuatan maritim kita, angkatan laut kita. Bagaimana visi dari Menteri Kelautan, Menteri Pertahanan, bekerja samanya seperti apa untuk melindungi kekuatan maritim Republik Indonesia. Oke? Dan yang kedua dan terakhir, ada sebuah pernyataan kayak gini. Pemerintah kita sekarang hendak mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan itu fakta. Sedikit saya bahas, saya singgung tentang tol laut. TOL-LAUT, tol laut. Kan kalian kalau sering dengar tol teh jalan tol ya buat mobil. Tapi sekarang kalian, kalau saudara-saudara kita tuh yang ada di Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Manado, Makassar, Surabaya, Lampung, mana lagi ya, Aceh, yang wilayahnya dekat dengan air, sekarang itu ada namanya tol laut. Tapi jangan dibayangkan tol laut itu jalan tol di atas laut. Nih, itu salah persepsi. Yang namanya tol laut itu jalur akses kapal dari satu wilayah ke wilayah lain, kayak gitu. Nanti kalian baca deh, gampang. Tol laut mah banyak. Sesederhananya jangan bayangkan jalan tol di atas laut, bukan, tapi jalur akses kapal supaya ditempuh dengan cepat. Misalkan dari Bakauheni, Lampung, Sumatera Selatan, mau pergi ke Makassar. Nah, jalurnya tuh gimana? Kalian sambil membayangkan ya, Bakauheni di mana Pak? Kudu apal. Makassar di mana? Kudu apal. Terus teh Merak juga misalkan kudu apa kalian. Nah, saya akan peribahasakan ini. Orang-orang di Sumatera mau mengirimkan beras dijual nih ke Makassar. Si kapal itu apakah langsung saja ke Makassar atau mesti dulu singgah atau transit di pelabuhan Merak, Banten? Nah, kayak gitu. Jadi jalur-jalur itu yang dipikirkan. Oh, ternyata lebih cepat untuk langsung ke Makassar. Berangkat aja nyebrang dari Bakauheni ke Makassar. Kalau enggak, wah karena ombaknya tinggi misalkan, cuacanya tidak mendukung, jadi harus memutar transit ke Bakauheni. Bahkan harus ke Surabaya dulu misalkan, ke pelabuhan di Surabaya baru ke Makassar. Nah, itu yang dipikirkan tentang tol laut. Jadi si kapal teh kira-kira jalurnya kamarnya biar cepat, biar menghemat pembiayaan. Jadi kedepannya ekonomi pun di wilayah-wilayah yang jauh ikut stabil. Karena saya kasih contoh gini, di Papua atau di Nusa Tenggara Timur, harga 1 liter air minum ya, 1 liter tahu aku yang besar, dibanderol dengan harga 40-50 ribu 1 liter tuh. Sedangkan kita kalau beli di Indomaret, di Alfamart, tidak lebih dari 10 ribu. Tapi saudara-saudara kita masih mengalami kendala karena biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan air minum itu cukup mahal. Makanya dibuat tol laut. Itu sederhananya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan keduanya, bagaimana komentar atau pendapat kalian mengenai cita-cita nomor 2 itu tuh, mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Tulis di buku, tidak perlu diupload, yang penting ada saja dalam buku kalian. Jadi nanti ketika dikumpulkan gampang, tinggal nunjukin Pak ini tugas pertama, Pak ini catatan yang pertama, Pak ini catatan Kerajaan Maritim Hindu Buddha, kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Kalau ada yang tidak jelas boleh tanyakan di kolom komentar atau WhatsApp ke saya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kalimat kayak gini dengerin. Saya tutup, tetap yakin dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampai kalah dengan amal. Yakin usaha sampai, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pembelajaran sudah berakhir. Oke, sekarang giliran kalian menyimak, membaca, menjawab, dan lain sebagainya.
Okay, see you again.